Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di pagi hari yang indah ini, insyaallah pagi yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala, Umat Islam merayakan kemenangannya setelah sebulan lamanya menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Pagi ini gema takbir berkumandang di mana-mana, menggetarkan jiwa-jiwa insan beriman, menggerakkan sanubari untuk merayakan kemenangan imani. Melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur dalam mengungkapkan kebahagiaan dan syiar muslimin akan pentingnya persatuan umat. Sehingga kalimat takbir, tahmid, tahlil memuji kebesaran Allah dengan segala keagungannya serta melaksanakan amalan kebajikan sebagaimana ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri teladan umat, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan Islam secara sempurna di Mekah selama 13 tahun untuk menguatkan akidah, dan juga di Madinah selama 10 tahun. Hingga lengkaplah syariah Islam sampai tegaknya masyarakat yang penuh dengan berkah. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Islam untuk menekadkan niat guna mencontoh suri teladan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan syariah serta berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena syariah Islam yang telah didakwahkan Nabi Muhammad telah sempurna adanya, tanpa perlu pengurangan maupun penambahan dari setiap akal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Demikianlah ucapan yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya ketika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dengan harapan doa yang kita ucapkan sesama muslim setelah menjalankan puasa Ramadan, Allah akan menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa antara kedua waktu tersebut jika menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hanya saja sebagian umat Islam di Indonesia terlena dengan doktrin dan pemahaman yang salah karena memahami hadis yang sepotong-potong. Maka dari sini kami menegaskan bahwasanya dosa-dosa kita selama bulan Ramadan akan terhapuskan, baik dosa besar maupun dosa kecil, apabila diiringi dengan rasa taubatan nasuha. Namun jika kita menikmati amalan dosa-dosa besar tersebut bagai pungguk merindukan bulan, dosa tiada diampuni, amalan tiada diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang perlu dikritisi kembali. Dengan berakhirnya Ramadan, berarti kita kembali kepada hari yang fitri, yang sering diartikan oleh sebagian besar umat Islam, yaitu kembali suci dari dosa. Sehingga tidak jarang banyak orang yang di hari raya ini percaya diri dengan mantapnya bahwa dirinya telah suci dari dosa dan tak punya dosa, bah anak kecil yang baru lahir dari rahim ibundanya. Sungguh pemaknaan Idul Fitri seperti ini tidak benar adanya. Marilah kita merujuk kepada hadis Nabi, di mana Rasulullah mengartikan bahwa Idul Fitri adalah hari berbuka setelah sebulan berpuasa. Sebagaimana dalam hadis yang beliau sampaikan, dan adapun maksud hari Idul Fitri adalah hari berbuka setelah sebulan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan merupakan bulan di mana bangsa Indonesia memantapkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Di tahun 1945, di saat umat Islam sedang berpuasa, disitulah Allah mengaruniakan nikmat berupa kemerdekaan, yang berarti bebas dari kaki tangan penjajah dan berdiri di atas tumpuan kaki untuk membangun negeri. Maka amanah besar berada di tangan kita. Amanah untuk menjaga kedaulatan negeri atas karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana telah kita fahami bahwa amanah yang diberikan rakyat kepada seorang pemimpin bukanlah untuk permainan dan komoditi kekuasaan tertentu. Tetapi amanah adalah sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan, sebuah hal yang harus diemban dan dilaksanakan, karena ia tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di depan rakyat bangsa Indonesia, tetapi amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kami sebagai rakyat Indonesia berharap kepada Allah untuk selalu memberikan jalan terang serta hidayah kepada pemimpin negeri ini agar selalu terbuka hatinya untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia yang besar ini menjadi negara yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sikap taat kita kepada Allah serta keinginan kita dalam menjalankan perintah Allah di muka bumi ini akan menjadi penyebab turunnya berkah dari langit yang menjadikan
makhluk di muka bumi ini merasakan kenyamanan dalam hidup serta kelapangan dalam rezeki. Ketakwaan menjadi modal dasar keberkahan sebuah negara. Ketakwaan menjadi asas terwujudnya sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ketakwaan menjadi pilar tercapainya sebuah target prestasi guna merealisasikan sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi. Demikianlah Islam mengabarkan. Maka dari itu, seorang pemimpin bangsa yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah serta sebagai rasa takutnya kepada adab Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kewajiban bagi dirinya untuk selalu mendorong serta mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal ini dilupakan oleh pemimpin negara, pejabat pemerintahan, serta tokoh masyarakat secara umum, sungguh Allah akan mencabut keberkahan sebuah negeri meskipun negeri itu terletak tepat di bawah garis khatulistiwa. Maka lihatlah peristiwa demi peristiwa yang menimpa bangsa kita tercinta ini. Mulai gempa bumi yang silih berganti, banjir menjadi agenda tahunan, letusan gunung yang terus mengancam, serta potensi tsunami yang kian menghantui, seakan-akan membuat masyarakat dan bangsa ini selalu dirundung bencana yang tiada berakhir. Tentu saja berderet peristiwa dan bencana yang ada bukan terjadi karena sendirinya, akan tetapi setiap peristiwa adalah rentetan dari peristiwa lainnya. Itu hanya soal bencana, belum kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat negeri ini, penistaan agama yang tiada henti, narkoba, dan yang lainnya. Dari situlah kita bisa bermuhasabah. Bisa jadi keengganan kita dalam menjalankan perintah Allah serta mengacuhkan aturan Allah adalah penyebab utama mengapa Allah selalu mengganjar kita dengan bencana yang tiada berakhir. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dan terbentang dari kota Sabang sampai Merauke. Luas wilayah yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa. Berbagai suku dengan ragam bahasa dan budaya mewarnai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam mulai dari hutan, bumi, dan lautan yang melimpah ruah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah saat ini menjadi momentum yang paling berharga. Kesempatan untuk meraih kejayaan umat dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki, bersedekah, bersodakoh, maupun berzakat bagi mereka yang mampu. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi prioritas yang tidak boleh ditinggalkan. Karena dengan kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi merupakan tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Terakhir di khutbah Idul Fitri kali ini, mari kita bangkitkan kembali rasa syukur kita kepada Allah dengan selalu menambah semangat kita untuk mendakwahkan dan memperjuangkan tegaknya syariah Islam agar negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya selamat hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga
Allah menerima amal kita semua dan menjadikan kita hamba yang bertakwa sebagaimana seruan Allah, la'allakum tattaqun. Mari kita berdoa bersama-sama agar keberkahan tercurah kepada kita di pagi hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warhamna ma'ahum min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, karena ia tempat-tempat kami hidup. Perbaikilah akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanuna al muslimin wal mustad'afin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanuna al muslimin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanuna al muslimin wal mustad'afina rohingya fi Myanmar fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanuna al muslimin wal mustad'afina fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.